Pemirsa, apa kabar Anda? Di Jumat pagi ini kami akan menemani Anda dengan sejumlah informasi, di antaranya soal krisis lahan pemakaman di Jakarta. Apa solusinya? Lalu kami menghadirkan informasi soal wisata malam Ragunan atau Night at the Ragunan Zoo yang menjadi inisiatif baru pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan disambut antusiasme tinggi oleh warga ibu kota. Bersama saya, Ana Telita, kita mulai dengan informasi pertama. Di kota yang penuh gedung dan kendaraan, ruang untuk hidup saja sudah semakin sempit. Namun siapa sangka, di Jakarta ruang untuk beristirahat pun kini mulai habis. Lalu kemana warga ibu kota harus dimakamkan? Liputan Yulinda Tridewi dan Ziko Fernando mengungkap kenyataan di balik krisis lahan makam di Jakarta. Beginilah kondisi salah satu TPU tertua di Jakarta Timur, TPU Utan Kayu. Sejak tahun 2014, tempat ini sudah tidak lagi menerima jenazah baru dan hanya memperbolehkan sistem makam tumpang. Artinya, satu liang lahat kini bisa dihuni 2 hingga 3 jenazah dari keluarga yang sama. Pemirsa, lahan kosong di Jakarta ini nyaris habis. Bahkan di TPU atau tempat pemakaman umum di Utan Kayu, Jakarta Timur ini sudah tidak lagi menerima pemakaman baru, melainkan harus menggunakan prosesi makam tumpang. Ini menjadi bukti nyata bahwa krisis lahan masih terjadi di ibu kota. Bahkan 80 TPU, ini 69 diantaranya, ini tidak lagi menerima makam-makam baru. Lantas sebetulnya pertanyaannya adalah, bagaimana jika keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki makam tumpang? Dan apa langkah dari Pemprov DKI Jakarta terkait hal ini? Saya akan menelusurinya untuk Anda sesaat lagi. Dari 80 TPU yang dikelola pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 69 diantaranya kini sudah penuh. Beberapa bahkan sudah tidak punya ruang tersisa, kecuali dengan cara menumpang di atas makam lama. Di TPU Utan Kayu setiap hari bisa dilakukan pemakaman hingga 10 jenazah. Kalau untuk di TPU Utan Kayu sendiri, waktu itu dinyatakan ditumpang sesuai dengan arahan dari pimpinan kami di dinas itu dari tahun 2014. Itu sudah dinyatakan tumpang karena memang di sini sudah penuh, sudah tidak bisa lagi untuk makam baru. Nah, untuk kira-kira per harinya pemakaman, pelayanan itu sekitar 4 paling sedikit dan paling banyak itu kadang 8, 9 dan ada yang sampai 10 per harinya untuk jumlah almarhum yang dimakamkan ditumpang di sini. Nah, untuk jarak antara almarhum yang lama dan almarhum yang akan ditumpangkan di TPU Utan Kayu ini sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2007 itu jaraknya 3 tahun. Dan untuk jumlah almarhum yang ditumpang di sini tidak ada batasannya, tidak ada ketentuan yang misal 3 atau 4 tidak ada. Untuk biaya pemakaman tumpang di TPU Utan Kayu khususnya di DKI Jakarta itu tidak ada. Pelayanan pemakaman tidak ada, gali tutup makam pun juga tidak ada, dan sarana prasarana yang ada di TPU pun juga tidak ada biaya sama sekali gitu. Bagi petugas pemakaman, kebijakan ini bukan untuk mempersulit, melainkan memastikan semua warga masih bisa mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang layak. Namun di sisi lain, kebijakan ini justru menimbulkan dilema, terutama bagi keluarga yang ingin menjaga makam keluarganya tetap utuh. Lahan sempit, padat dan hampir tak ada ruang kosong. Di tengah keterbatasan seperti ini, pemerintah tengah mencari solusi dari membuka TPU baru hingga mengkonversi lahan makam lama. Di Jakarta ini TPU-nya ada 80. Yang sekarang ini sejumlah 69 memang baru bisa menerima jenazah baru dan itu harus ditumpuk. Sudah tidak ada tempat lagi. Ya, inilah salah satu problem kota besar seperti Jakarta. Walaupun dalam penumpukan itu tentunya memang kebanyakan dalam satu keluarga. Secara khusus saya akan mengadakan rapat mengenai taman pemakaman umum yang juga menjadi persoalan problem di Jakarta pada saat ini. Ya, saat ini memang lahan TPU sudah hampir semua di 5 wilayah ya, terutama yang lokasinya itu ada 80 lokasi TPU. Tadi seperti Pak Gubernur sampaikan sudah 69 yang
penuh tapi masih bisa terisi lah. Dan sisanya memang ke depan itu ya kurang lebih 5 tahun lagi lah. Itu prediksinya. DPRD DKI Jakarta mengaku sudah lama mengingatkan pemerintah soal ancaman krisis lahan pemakaman ini. Mereka mendorong pembelian lahan baru, bahkan jika harus dilakukan di luar wilayah Jakarta. Kami di DPRD, termasuk saya pribadi, memang setiap tahun itu selalu cerewet soal pengadaan lahan, khususnya untuk pemakaman. Karena berangkat dari setiap kita reses, kita ketemu masyarakat, aspirasi mereka memang salah satunya untuk keluarga yang meninggal itu susah untuk mendapatkan lahan kuburan. Nah, artinya ini kan sebuah solusi juga. Artinya jangan sampai kita yang hidup menyusahkan yang sudah meninggal. Sistem makam tumpang mungkin menjadi solusi paling realistis saat ini. Tetapi jika tata kelola kota tidak berubah, bukan tak mungkin krisis ruang di Jakarta akan terus berlanjut, bahkan hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Krisis lahan makam di Jakarta bukan sekadar tentang tanah yang sempit, tetapi juga tentang cara kota ini mengatur ruang hidup dan ruang mati. Ketika setiap jengkal tanah sudah diperebutkan untuk hidup, tempat untuk beristirahat pun kini harus dibagi. Dari TPU Utan Kayu Jakarta Timur, Yulinda Tridewi, Ziko Fernando, TV One mengabarkan.